أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Furqan TV. Salurkan infak terbaik Anda dan raihlah pahala amal jariah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Di hari ini kembali Allah hadirkan kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu fardu ain kita yang di salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan hadirnya kita pagi hari ini menjadi tambahan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu juga dengan duduk kita yang insyaallah tidak lama sampai syuruk. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan tujuan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pagi hari ini masih bicara tentang beberapa akhlak yang tercela, yaitu tentang bahayanya atau tercelanya riya. Dalam keseharian kita, kata riya ini sering kali kita dengar. Ya. Apa itu riya? Menurut bahasa, riya'u fil lughah itu berasal dari kata ra'a. Kata riya itu berasal dari kata ra'a. Ra'a itu dalam bahasa kita ya melihat, bisa artinya memperlihatkan atau melihat. Di mana kata para ulama riya itu adalah talabul manzilah fi qulubin nas. Jadi mengharapkan manzilah. Manzilah itu
posisi, kedudukan, atau ya mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan bisa itu pujian, bisa itu sanjungan ketika dia melakukan sesuatu. Ya bahasa sehari kita ya pamer gitu ya. Memperlihatkan amalnya di hadapan orang banyak, lalu mengharapkan sebuah sanjungan. Mengharapkan sebuah ya pujian. Bimakna izharul amal as-salih biqasdi an yakuna min ajrin nas. Nah, ini yang lebih singkat lagi. Riya itu adalah menampakkan amal saleh dengan satu harapan mendapatkan sebuah pujian, sanjungan, atau apapun lah namanya dari manusia. Itulah riya. Jadi bukan ajlillah tapi min ajlin nas. Bukan karena Allah tetapi karena manusia. Nah, itulah riya. Dan saya pikir bisa kita deteksi ini, bisa kita lihat di sekeliling kita, apakah ada orang berbuat beramal seperti itu atau tidak. Riya, ar-riya'u diddul ikhlas. Jadi riya ini lawanan daripada ikhlas. Bahaya sekali kalau ada orang beramal, berbuat bukan karena Allah tetapi karena manusia. Dan tentu sekali ketika nanti beramal karena manusia, ya tidak akan dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan ikhlas, wal ikhlas, kalau ikhlas itu Anda beramal liwajhillah, karena Allah, karena wajah Allah, karena mengharapkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh sekali bedanya. Saya ulang sekali, kalau riya itu menampakkan amal saleh itu karena mengharapkan pujian, sanjungan, atau ingin dilihat oleh orang, oleh manusia. Sedangkan ikhlas itu adalah beramal, melakukan amal-amal saleh dan dengan satu harapan, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya adalah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata para ulama, wa ammar riya mustaqun minar ru'yah. Ya, jadi riya itu diambil dari kata ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Wa huwa ayya'mal amal, ya, ayya'mal al-amali liyurahu nas. Yaitu riya itu melakukan amal-amal karena ingin dilihat manusia. Ini tentang riya yang sering kali kita dengar dalam keseharian kita. Baik, kata lima rahimakumullah, ada satu hadis yang akan kita kaji dan cukup panjang hadis ini, dan ini dampak dari riya, akibat dari amalan yang dilakukan karena riya.
dan sangat bahaya sekali. Agak panjang hadisnya ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang adanya beberapa orang yang beramal bukan karena Allah. Nah, nampak karena Allah, tetapi Allah tahu bahwa sebenarnya mereka beramal bukan karena Allah. Tapi karena ingin dilihat oleh manusia. Agak panjang hadisnya. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'an yuqal jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang pertama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang orang yang pertama kali nanti mengalami hisab pada hari kiamat, yaitu seseorang yang syahid, mati syahid, lalu diberikan balasan berupa nikmat dan seterusnya. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang dia rasakan itu semua kalian dapatkan karena apa? Lalu orang-orang yang mati syahid ini mengatakan, saya dapatkan semua itu karena saya melakukan sesuatu, yaitu saya dulu berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, kemudian kami syahid. Aku mati syahid. Lalu apa kata Allah? Qala kadzabta. Kata Allah, kau bohong. Jadi dia ngaku di hadapan Allah mati karena mati syahid, sehingga dia dapatkan berbagai macam nikmat itu. Tapi Allah katakan, kadzabta, kau bohong, kau dusta. Akan tetapi kau terbunuh, mati itu bukan karena mati syahid karena ingin mendapatkan syahid, tetapi karena ingin dikatakan yaitu orang yang gagah berani, ingin dikatakan sebagai orang yang kuat, yang hebat. Faqad qil, kata Allah, dan itu sudah kau dapatkan. Kau sudah dapatkan apa yang kau harapkan, yaitu mana? Di mana sanjungan orang yang mengatakan itu orang hebat, itu mati karena hebat, berani. Dan kau sudah dapatkan itu, kata Allah. Maka apa yang terjadi, kata lima rahimakumullah? Orang yang tadinya ngaku mati karena syahid ini, ya, dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ya. Itu yang terjadi. Jadi betapa pentingnya yang namanya niat ikhlas karena Allah itu, ya. Jadi
Sesuai dengan definisi dia tadi, ada orang melakukan amal-amal saleh, menampakkan amal saleh, kebaikan, tetapi pada dasarnya bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Dan ternyata itu yang tahu kita dengan Allah yang tahu yang apa yang terjadi pada hati kita. Itu yang pertama. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzdzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Yang kedua, jadi yang kedua, seseorang yang mengaku di hadapan Allah belajar ilmu, belajar agama, belajar Al-Quran, atau membaca Al-Quran, lalu dia ajarkan ilmu itu. Begitu juga dia baca Quran, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diperlihatkan tentang nikmat yang dia dapatkan. Dan lalu Allah tanyakan, kenapa kau dapatkan semua itu? Lalu dia katakan, karena ini semua aku dapatkan karena aku pernah belajar, mengajarkan ilmu. Lalu aku baca Quran. Dan seterusnya. Jadi dia belajar ilmu agama, dia belajar Al-Quran, lalu dia baca Al-Quran, lalu dia ajarkan ke orang lain. Dan itulah yang aku lakukan sehingga aku dapatkan semua ini. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzdzabta. Allah kata engkau bohong. Jadi apa yang dia mengaku sebagai orang yang belajar karena Allah, mengajarkan ilmu karena Allah, dia membaca Quran karena Allah, dan seterusnya, itu pengakuan dia. Tapi Allah katakan kau bohong. Kau belajar, sesungguhnya engkau belajar karena ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Begitu juga kau baca Quran karena ingin dikatakan sebagai qari, seorang membaca Quran yang hebat. Dan kata Allah, faqad qil, semua itu kau sudah dapatkan. Sudah dapatkan dari orang-orang, dari manusia, bahwa kau dikatakan orang yang hebat, kau dikatakan orang yang bagus bacaannya, yang hebat bacaannya, qari, adalah orang alim, dan seterusnya. Dan kata Allah, faqad qil, itu semua kau sudah dapatkan. Lalu apa yang terjadi? Kata Imam rahimakumullah, Allah perintahkan malaikat untuk apa? Melemparkan orang ini dengan wajah terungkup, lalu dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Waliyahzubillah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam hadis ini juga dijelaskan kisah yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha
illa anfaqtu fiha laka. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qil. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Rawahu Muslim. Lalu yang ketiga, dalam hadis ini ceritakan tentang seseorang yang diluaskan, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mendapatkan berbagai macam nikmat, fasilitas dari amalnya ini. Dia bagikan hartanya, dia berikan ke orang lain, dia infakkan, dia berbagi, dan seterusnya. Dan sehingga diberikan kenikmatan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, kau dapatkan itu dari apa? Lalu dia dengan jujurnya mengatakan, ya Allah, aku dapatkan itu karena aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun dari apa yang aku miliki, dari harta yang aku cintai ini, tidak pernah aku tinggalkan kecuali aku berikan. Lalu aku infakkan sebagian dari rezekiku. Karena semua itu aku lakukan karena engkau. Karena mengharapkan pahala dari engkau. Tapi apa kata Allah? Qala kadzabta. Kata Allah, kau bohong. Kau dusta. Sesungguhnya kau lakukan itu bukan karena aku. Karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Karena ingin dikatakan sebagai orang yang murah, pemurah. Suka membantu orang dan seterusnya. Faqad qil, maka itu semua kau sudah dapatkan. Lalu apa yang terjadi? Seperti yang pertama, yang kedua tadi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka dengan posisi yang sama, dengan wajah tertungkup, lalu dilemparkan ke api neraka. Subhanallah. Jadi kalau baca hadis ini betul-betul ngeri ya. Jadi segala amal yang kita lakukan itu memang tidak akan pernah lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimanapun kita harus mempersiapkan hati kita melakukan semua itu karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ini hadis ini yang cukup panjang, ikhwatal rahimakumullah, yang menjelaskan tentang bahayanya riya. Jadi amalan yang nampak kita lakukan kelihatannya karena Allah, tetapi Allah tahu bahwa semua itu dilakukan karena manusia. Sehingga tidak ada celah untuk bisa membantah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Karena Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan itu karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya agak panjang, tapi kita sudah jelaskan dengan singkat tadi. Baik. Mari kita lihat beberapa hadis yang bicara tentang bahaya riya ini. Pertama, riya ini lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah Masihid Dajjal. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal?" Qala qulna bala. Faqala asy-syirkul khafi ay yaquma ar-rajulu yusalli
fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Coba kita baca hadis ini, sudah ada terjemahannya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan, aku kabarkan, aku sampaikan, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Dajjal. Para sahabat berkata, kami mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu syirkul khafi. Syirik, yaitu yang khafi itu syirik yang tersembunyi. Ya. Mana contohnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ada seseorang yang salat dia, lalu dia memperindah salatnya. Ya, kalau bahasa kita dibikin bagaimana kelihatan supaya kelihatan dia khusyuk. Ya. Karena apa? Karena ada orang yang memperhatikan. Ya, salat dengan gaya yang luar biasa, ya, seakan-akan khusyuk sekali di hadapan manusia diperlihatkan itu. Karena apa? Karena ada yang melihat. Tapi kalau nggak ada yang melihat, beda lagi cara sholatnya. Ya. Karena berhubung dia sholat di hadapan banyak orang, sehingga dia nampakkan ibadah sholatnya dengan yang luar biasa. Dari takbiratul ihramnya, dari cara rukunya, kelihatan khusyuk sekali. Tapi itu karena di hadapan orang banyak. Bacaannya mungkin begitu panjang, rukuknya begitu lama, sujudnya begitu lama. Ya, takbiratul ihramnya luar biasa. Kenapa? Karena dilihat orang. Tapi kalau sholat sendirian nggak tahu juga. Mungkin sholatnya ya yang penting sholat. Kadang nggak ada yang lihat. Takbiratul ihram tidak sama dengan takbiratul ihram di waktu di hadapan manusia banyak orang. Rukuknya mungkin juga kan beda. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu ada seseorang yang salat lalu dia menghiasi, memperindah salatnya. Karena apa? Karena ada orang yang memperhatikan. Karena ada orang yang melihat. Dan ini adalah termasuk syirik yang tersembunyi. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan ini, ya, fitnah ini lebih hebat dari fitnah Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Juga diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Jadi bahaya riya itu sangat berbahaya sekali, lebih berbahaya dari pada fitnah Masih Dajjal. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan jangan sampai pada diri kita terjadi hal seperti ini. Lalu yang kedua, kata lima rahimakumullah, yang kita lihat yang kedua lagi. Riya ini lebih merusak daripada serigala menyergap domba. Lebih rusak, lebih berbahaya, lebih merusak daripada serigala yang menyergap domba, kambing dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan,
ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah 2 ekor serigala yang lapar lalu dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketamakan seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Nah, ini memang ada hubungannya dengan tamak yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi ini juga ada unsur riaknya. Jadi bahaya sekali. Kalau serigala ya, yang lapar itu dilepas di tengah sekumpulan domba, maka yang dia makan ya yang di depannya saja. Domba itu aja yang dihabisin. Tapi kalau manusia, di sana ada rakus, tamak dan riak, ya, mengharapkan pujian sanjungan manusia, maka itu jauh lebih bahaya. Kenapa? Karena dia akan melakukan sesuatu, dia jual agamanya. Ya, orang kalau sudah tamak, maka apa yang akan terjadi? Agamanya pun dirusak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini lebih rusak, lebih bahaya kata Rasulullah SAW. Riya itu lebih bahaya dari sekedar ya, seekor serigala yang memakan mangsanya itu domba. Jadi kalau manusia tamak, rakus dan di sana ada riak pada dirinya, maka akibat perbuatan yang dilakukan itu dampaknya kemana-mana. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan seterusnya. Ini agak banyak hadisnya, kita lihat satu persatu. Lalu berikutnya yang ketiga, amal saleh akan hilang pengaruhnya, baiknya, ya pengaruh baiknya dan tujuannya yang besar bila disertai dengan riya. Di amal-amal kebaikan, amal-amal saleh yang kita lakukan, jadi enggak ada pengaruhnya. Ya. Kenapa? Karena tujuannya disertai apa? Ketika dia melakukan amal itu ada unsur riya, maka nggak nyampe tujuannya, pengaruhnya pun nggak ada. Nah, ini ayat yang sering kita baca. Amal saleh itu akan menjadi hilang pengaruhnya, tidak berdampak, ya, tidak berdampak kepada orang yang melakukannya. Padahal setiap amal saleh yang kita lakukan itu mesti berdampak pada diri kita. Contoh misalnya sholat. Sholat yang dilakukan karena Allah pasti berdampak positif pada pelakunya. Karena Allah yang mengatakan itu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dampak dari sholat. Jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi sholat itu tidak berdampak pada pelakunya. Kenapa? Karena dia lakukan bukan karena Allah. Nah, jadi ternyata amal saleh itu akan hilang pengaruhnya, dampaknya ketika ditunaikan, dilakukan karena bukan karena Allah. Karena dilakukan karena manusia. Ayat yang sering kita baca, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Jadi salat tetapi celaka. Mestinya salat itu berdampak positif.
Tapi ayat ini berlanjut, jangan diputus sampai sana ya. Orang yang seperti apa yang salat ini membuat dia celaka, yaitu alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yaitu orang-orang yang lalai ya, dari salatnya dia lalai, lalu dia salat karena berbuat riya, karena ingin pamer, karena ingin dilihat orang. Jadi salat ini tidak berdampak pada dirinya, tidak berdampak positif. Padahal Allah sudah menjanjikan salat itu mesti berdampak pada orang yang menegakkannya, di mana dia bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari kemungkaran dan kemaksiatan. Nah ini kata Imam rahimahullah. Jadi bisa jadi juga amal-amal yang lain. Ya. Tapi dalam ayat ini Allah ceritakan tentang salat. Jadi celaka orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, lalu mereka yang salat karena ingin riya, atau karena pamer, ingin dilihat orang. Lalu dia mencegah, menolong dengan barang yang berguna dan seterusnya. Ini tidak manfaat. Baik. Lalu berikutnya, riya juga bisa akan menghapus dan membatalkan amal saleh. Auzubillah. Jadi sudah capek-capek beramal, sudah capek-capek melakukan amal saleh, tetapi enggak ada dampaknya, tidak dapat apa-apa. Jadi cuma lelah dan capek aja. Nah, dalam hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya. Jadi Allah katakan, wahai orang yang beriman, jangan pernah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Pahala sedekahmu dengan apa? Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Dalam tafsir disebutkan, ya, bil manni itu adalah dengan riya. Ya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Ya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena